Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Rekan-rekan, staf dan dosen seluruh jajaran Politeknik Aisyah Pontianak yang saya hormati, kemudian para mahasiswa dan rekan-rekan sejawat kaliannya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah rahmat yang dilimpahkan kita dapat menikmati segala macam kesehatan dan juga nikmat yang lain yang ada di dunia ini yang bisa kita rasakan saat ini. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang amalan atau bagaimana Rasulullah menyikapi tentang tidur. Nah, ini menjadi salah satu problem yang serius di dalam Islam karena Allah secara terang-terangan juga telah membahas tentang tidur dan juga Rasulullah sendiri sudah mengamalkan beberapa jenis atau beberapa macam cara untuk mendapatkan tidur yang berkualitas, efektif dan berkah tentunya ya. Baik, pada kali ini saya akan membahas tentang tidur. Yang pertama, tidak ada manusia yang hidup paling produktif dan usianya paling berkah kecuali Nabi Muhammad SAW, itu tentu saja. Apa yang membuat Rasulullah begitu produktif? Ternyata rahasianya adalah pada konsep tidurnya Rasulullah. Sejak 14 abad yang lalu, Rasulullah SAW telah mencontohkan cara tidur yang paling berkah dan efektif. Dai yang dikenal sebagai pakar Islam, yaitu contohnya adalah Ustadz Dia Asari, pernah mengatakan bahwa urusan tidur bukan hal yang sepele karena yang membimbingnya langsung adalah wahyu atau Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengajarkan hal yang sepele. Al-Quran berbicara hal-hal yang besar. Ketika Al-Quran membahas tentang tidur, berarti ini urusan yang serius. Ada dalilnya, yaitu rekan-rekan sekalian bisa melihat pada Al-Quran surah ke-73 di mana Allah berfirman, Ya ayyuhal muzammil, atau wahai orang-orang yang berselimut. Muhammad, wahai orang-orang yang berselimut, bangunlah untuk salat pada malam hari kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 1-4. Nah, kapan Nabi diperintahkan bangun? Beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala bangun pada tengah malam. Bangun tengah malam yang dimaksud ini seperti apa? Gampang caranya. Karena malam dimulai dari azan maghrib dan diakhiri dengan azan subuh. Nah, kemudian kita bisa membagi dua waktu tersebut. Nah, di antaranya itulah kita bisa bangun untuk tengah malam. Nah, dalam satu hadis, Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa bangun pagi paling terlambat adalah pada waktu azan pertama subuh, atau sekiranya 10-15 menit sebelum subuh. Itulah waktu bangun yang paling terlambat menurut beliau. Nah, azan pertama yang dikumandangkan ketika subuh adalah fungsinya mengingatkan bagi orang-orang yang qiyamul lail itu agar istirahat sejenak. Dan fungsi yang kedua adalah untuk membangunkan yang masih tidur. Nah, kaum muslimin, rekan-rekan sekalian, diajarkan juga Rasulullah SAW itu tidur itu setidaknya sehari 3 kali. Nah, tetapi tidak ada yang panjang-panjang waktunya. Kita logikakan, hitunglah tidur sejak Isya hingga bangun jam 12 malam nih. Nah, Nabi itu tidur 4 jam. Aktivitas beliau di malam hari adalah qiyamul lail, kemudian tartil Quran. Nah, setelah beliau melakukan aktivitas malam, ketemu azan pertama sebelum azan subuh, disitulah beliau tidur lagi. Nabi baru terbangun ketika azan subuh. Rentang waktu azan pertama
ke azan subuh adalah 15 menit. Beliau tidur selama 15 menit dari rentang waktu tersebut. Nah, tidur Nabi yang ketiga kapan? Nah, tidur Nabi yang ketiga yaitu pada siang hari atau sebelum masuk waktu zuhur. Nabi tidur hanya beberapa menit menjelang zuhur. Nah, itu. Nabi Muhammad SAW memulai aktivitas pada subuh. Nah, inilah yang menjadi salah satu rahasia produktif dan keberkahan hidup ala Nabi SAW. Nah, berbicara dengan tidur tadi, ada beberapa amalan yang bisa kita contoh dan kita tiru ala Nabi Muhammad SAW. Amalan itu adalah yang pertama, ketika kita menjelang tidur, hendaklah kita berwudu. Nah, tidur tanpa wudu itu akan sangat mudah diganggu oleh jin dan setan ketika kita tidur. Nah, oleh karena itu, ketika hendak tidur, jangan lupa berwudu. Sebagaimana hadis tentang amalan sebelum tidur, apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 247 dan Muslim nomor 2710. Nah, amalan yang kedua adalah membaca doa. Nah, tidur dan bangun adalah hal yang sangat penting karena jadi akhir dan awal aktivitas kehidupan kita sebagai umat manusia. Kematian dapat menghampiri kita kapan saja, termasuk saat kita tidur. Nah, dalam sabda Rasulullah SAW, beliau berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan doa, Bismika Allahumma amut wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Dan apabila aku bangun, beliau mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amalana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami kembali. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Kemudian setelah membaca doa, amalan berikutnya adalah baca surah pendek. Nah, amalan tersebut Rasulullah SAW mengamalkan dengan membaca surah pendek tiga surah terakhir pada Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, ketiga surah ini tidak pernah lupa beliau lantunkan ketika beliau menjelang tidur. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW apabila hendak beranjak ke tempat tidurnya setiap malam, beliau menyatukan kedua telapak tangannya, lalu meniupkan kedua tangannya, dan membaca ketiga surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian beliau mengusap kedua tangan bagian mana saja semampunya. Beliau memulai dari atas kepala dan wajahnya serta bagian belakang dari badannya. Beliau melakukan perkara itu 3 kali. Hadis riwayat Muslim. Nah, amalan keempat, menjaga kebersihan dari tempat tidur kita. Nah, Rasulullah SAW menjelaskan posisi tidur yang tepat, yakni berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Nah, artinya kita menghadap ke kanan. Nah, Rasulullah juga melarang kita untuk tidur tengkurap. Nah, selain itu, pesan Nabi sebelum tidur adalah dengan membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu. Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu akan tidur pada tempat tidurmu, maka hendaklah mengibaskan kainnya pada tempat tidurnya terlebih dahulu, karena ia tidak tahu apa yang ada di atasnya. Nah, pada hadis ini nih disebutkan bahwa kibasan untuk membersihkan tempat tidur kita itu paling tidak 3 kali. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang ada di atas tempat tidur kita menjelang kita tidur. Jadi hendaknya kita membersihkan tempat tidur kita terlebih dahulu agar kita merasa nyaman dan merasa nyenyak nanti ketika tidur. Nah, kemudian amalan berikutnya adalah setelah tidur, segeralah tidur setelah sholat Isya. Nah, Rasulullah menyarankan kita sebaiknya tidur segera setelah sholat Isya. Tetapi jika ada hal yang lebih bermanfaat setelah Isya, boleh dilakukan dan menunda tidur agak malam. Nah, masih ada tapinya nih. Nah, ada hadis yang menyatakan bahwa
bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 568 dan Muslim nomor 647. Nah, di sini ini Rasulullah menjelaskan bahwa menjelang tidur itu memudahkan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan sholat tahajud di sepertiga malam. Jadi sehendaknya kita tidur setelah sholat Isya, dan bila tidak ada hal yang mungkin sia-sia ataupun tidak bermanfaat, lebih baik kita tinggalkan kemudian segeralah tidur. Nah, ini juga bagus untuk kesehatan ya, daripada kita tidur agak malam atau sering juga berlarut-larut malam, tidak akan baik untuk diri kita sendiri. Nah, itu ya. Selain itu, Rasulullah juga tidak membenarkan untuk tidur dalam posisi terlentang. Nah, Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk berlama-lama tidur dalam posisi terlentang. Setelah dikaji secara medis, ternyata dengan tidur posisi menekan atau menyesakkan tulang punggung, bahkan kadangkala bisa menyebabkan kita ingin ke toilet, lebih cepat ingin ke toilet. Nah, selain itu, menurut penelitian Dr. Zafira Al-Attar, seseorang tidur dengan cara terlentang akan menyebabkan seseorang bernapas melalui mulutnya. Padahal manusia harusnya bernapas melalui hidung, bukan mulut. Nah, hal ini dikarenakan pada hidung terdapat bulu-bulu halus dan lendir yang dapat menyaring kotoran. Nah, sementara mulut tidak. Nah, bernapas melalui mulut merupakan salah satu penyebab seorang rawan terkena flu. Nah, selain itu, bernapas lewat mulut akan menyebabkan keringnya rongga mulut sehingga dapat menyebabkan terjadinya peradangan pada gusi. Nah, itu ya. Jadi kalau yang tidurnya mungkin biasanya agak menganga gitu kan, tuh mungkin kebanyakan posisi terlentang. Coba kita koreksi diri kita masing-masing ya. Kemudian selain itu, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan. Nah, ini juga menjadi amalan yang biasa Rasulullah kerjakan ketika beliau menjelang tidur. Nah, ternyata Nabi itu senang tidur dengan beralaskan tikar. Oke, dalam kondisi tersebut. Kemudian posisi tubuhnya ketika tidur itu ke arah kanan dan tidak pernah bertelungkup. Kepalanya selalu diberi alas sebagai bantal, namun kadang-kadang menggunakan salah satu tangannya dengan meletakkannya di bawah pipi. Nah, itu ya. Ternyata di balik kesederhanaan ini ada manfaat medis yang coba diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa ternyata tidur beralaskan tangan akan membuat posisi kepala, leher, dan punggung tercipta garis lurus. Nah, memang leher yang tidak lurus pada saat posisi tidur menyebabkan sakit leher pada saat kita bangun nanti. Atau biasanya disebut dengan apa ya, kalau istilahnya itu mungkin kram lah ketika bangun gitu kan. Nah, dari hal ini terkadang sampai berhari-hari itu efeknya tuh. Nah, buat kita mungkin pegal ketika bangun atau apa gitu kan. Nah, itu mengganggu aktivitas kita ya. Nah, oke. Demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang apa aja yang sekiranya Nabi kita Muhammad SAW biasa lakukan menjelang tidur, dan juga ketika menjelang bangun dari tidur. Nah, memang menurut ajaran beliau, kita disarankan untuk bangun lebih pagi, tidur seawal mungkin. Nah, karena kalau tidak salah yang pernah saya baca itu, ketika kita bangun lebih pagi, maka keberkahan rezeki itu akan datang lebih cepat. Nah, kalau istilah orang kampung itu, orang-orang kita lah ya, itu bangun kesiangan itu rezeki akan dipatok ayam. Nah, kayak gitu ya. Kita menghindari yang seperti itu. Lagian dengan kita bangun lebih pagi, maka badan kita akan terasa lebih segar, lebih sehat. Segala macam aktivitas kita akan menjadi lebih lancar, insyaallah. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kajian amaliyah hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.